Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan seorang ibu yang baru saja beribadah di tempat ini atau baru saja mengikuti ibadah di tempat ini. Beliau adalah Ibu Yvonne, yang pada hari Kamis kemarin beliau dan putrinya Gladys saya baptis, saudara. Saya undang Ibu Yvonne bisa maju sebentar untuk memperkenalkan diri. Boleh didampingi dengan Gladys juga enggak apa-apa, sendiri juga enggak apa-apa. Mari silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa beribadah di tempat ini. Sangat luar biasa bimbingan Bapak Yahweh. Saya mengenal nama Bapak Yahweh itu berawal dari YouTube teori konspirasi, terus berkaitan dengan Bapak Lukas gitu ya. Terus nyambung ke aura gitu. Itu membuat dibersihkan aura kita, terus berlanjut ke firman Pak Lukas mengenai gaib-gaib gitu ya. Nah, setelah itu ada firman mengenai Dewa Mitra. Nah, itu saya mulai kaget. Selama ini ternyata setan kok licik banget gitu ya. Tapi dengan Tuhan bisa membalikkan keadaan yang dulunya saya sangat-sangat, kehidupan saya sangat dalam keterpurukan, karena saya mengetahui Tuhan yang benar, saya sungguh bersukacita. Itu adalah mukjizat yang paling luar biasa yang saya alami. Proses demi proses yang saya jalani. Saat ini saya bersyukur, saya bersukacita bisa beribadah di tempat yang sungguh benar. Benar-benar memuji Tuhan yang benar. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Selama ada hari ini kita bertobat. Selama ada hari ini kita harus bersyukur. Mensyukuri karena mukjizat terbesar saat kita menerima Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih, nama saya Yvonne, boleh panggil saya Yvonne. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Ibu Yvonne dan selamat datang di Keilat Mawar Sharon bersama Gladys. Bapak Yahweh memberkati Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga akan belajar dari firman yang kita akan renungkan atau dengar pada pagi hari ini, yang akan berbicara tentang perjamuan kudus. Haruskah sering dilakukan? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Alef Korintim atau kitab 1 Korintus pasal ke-11. Ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara simak ayat-ayat ini dengan baik-baik. Di situ dikatakan, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu,
kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini saya sering mendapat satu pertanyaan yang berkaitan dengan perjamuan kudus, saudara. Nah, dan di situ orang-orang yang menanyakan kepada saya, mereka bertanya begini, saudara. Pak, apa betul perjamuan kudus itu harus dilakukan setiap hari? Karena terus terang ada yang mengajar, Pak, katanya perjamuan kudus itu boleh dilakukan setiap hari. Nah, sampai di sini saudara, saya jadi teringat dengan satu gereja yang ada di satu kota besar, yang melakukan perjamuan kudus setiap ibadah itu sudah sejak lama. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti tahu gereja apa yang saya maksud dan di mana tempatnya. Tetapi tidak perlu saya sebut namanya, saudara. Dan ada juga pertanyaan yang masuk ke saya yang ditanyakan begini. Cuman pertanyaan yang kedua ini agak sensitif, saudara. Pertanyaannya begini. Apa benar, Pak, perjamuan kudus itu menjadi syarat rapture atau pengangkatan? Artinya kalau kita nanti mau diangkat, maka kita harus perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perhatikan orang-orang yang mengajar perjamuan kudus boleh dilakukan setiap hari ini. Saya perhatikan pengajarannya itu berangkat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. Dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Secara khusus diambil dari ayat 25 pada kalimat lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi berangkat dari ayat inilah saudara, muncul satu pengajaran yang dikatakan bahwa perjamuan kudus itu boleh dilakukan setiap waktu. Baik itu setiap bulan, setiap minggu, bahkan ada yang mengajar perjamuan kudus itu boleh, bahkan dikatakan harus dilakukan setiap hari. Nah, tetapi di sini saudara, saya ingin memberitahu bahwa sebetulnya di kata sesering inilah letak kerancuannya. Karena melalui kata sesering ini, kemudian muncul satu pengajaran bahwa perjamuan kudus itu boleh atau harus dilakukan sesering mungkin. Baik itu sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan ada yang mengajar perjamuan kudus itu harus dilakukan setiap hari. Jadi sebetulnya di kata sesering inilah letak kerancuannya. Cuman pertanyaannya begini, betulkah perintah minum cawan yang kemudian perintah minum cawan itu disebut dengan perjamuan kudus? Betulkah perjamuan kudus itu harus dilakukan setiap hari? Nah, pertanyaannya di situ, saudara. Ketika ada orang yang mengajar perjamuan kudus itu boleh dan harus dilakukan setiap hari, sekarang saya balik bertanya, betulkah perintah minum cawan yang kemudian disebut dengan perjamuan kudus itu harus dilakukan setiap hari? Nah, untuk memastikan perintah ini, saudara, kita harus melihat perintah ini dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani tentunya. Jadi untuk memastikan perintah ini, apakah betul perjamuan kudus itu harus dilakukan setiap hari? Kita harus melihat perintah ini dari bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani. Dan ketika saya coba melihat kitab 1 Korintus 11 ayat 25, secara khusus pada kalimat lakukanlah ini
sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Dalam bahasa Ibrani, kalimat lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini ditulis dengan kalimat aso sot lesikri bekal seman setistu. Yang dalam bahasa Inggris, aso sot lesikri bekal seman setistu, itu diterjemahkan dengan do this in remembrance of me whenever you drink. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah lakukan ini untuk mengenangku setiap kali kamu minum. Nah, kalau kita perhatikan di situ saudara, kata bekal seman dalam rangkaian kalimat ayat ini diterjemahkan dengan kata apa itu? Diterjemahkan dengan kata whenever, yang dalam bahasa Indonesia whenever artinya apa di situ? Setiap kali. Nah, sekarang saudara perhatikan, kata setiap kali ini tidak sama dengan kata sesering. Kalau kata sesering memang bisa diartikan setiap hari. Betul. Kalau diterjemahkan dengan kata sesering, itu memang betul bisa perjamuan kudus itu dilakukan setiap hari. Karena kata-katanya apa? Sering. Tapi yang jadi masalah, ketika ayat dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di situ ketemu kata setiap kali, bukan kata sesering mungkin, saudara-saudara sekalian. Dan kata setiap kali ini tidak sama dengan kata sesering. Kalau kata sesering sekali lagi, memang bisa diartikan setiap hari. Tapi dari bahasa Ibraninya ini saudara, sekarang kita tahu bahwa ucapan Rabi Saul tentang minum cawan yang tujuannya untuk mengenang Yesua, ucapan ini ternyata arahnya itu bukan menyuruh kita melakukan perjamuan kudus setiap hari. Tapi arahnya kemana? Arahnya itu ketika kamu sedang minum cawan atau pas kamu itu minum cawan, maka saat kamu minum cawan itu jangan hanya sekedar minum begitu saja. Tetapi pas kamu minum cawan, ingatlah akan Yesua. Nah, kita itu disuruh mengingat apa saudara? Yang pertama, kita itu disuruh mengingat, ingatlah pas atau setiap kali kamu minum cawan itu, atau pas kamu minum cawan itu, ingatlah yang pertama, Yesua itu pernah dikhianati. Maka kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23 tadi, di situ dikatakan apa? Pada malam ketika Yesua dikhianati, Yesua mengambil apa? Roti, sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkannya. Yang pertama, ketika orang atau kita sedang minum cawan, itu artinya kita itu disuruh ingat bahwa setiap kali kamu minum cawan, itu jangan asal minum begitu saja. Tapi ingatlah akan Yesua. Nah, kita disuruh ingat apa? Yang pertama disuruh ingat bahwa Yesua itu pernah dikhianati. Lalu ingatlah juga bahwa Yesua itu pernah apa? Setelah Yesua dikhianati, Yesua itu pernah masuk dalam penderitaan. Atau Yesua itu pernah disiksa. Dan setelah kita ingat Yesua pernah disiksa, ingatlah juga Yesua itu pernah mati di kayu salib demi kamu atau demi kita, demi saudara dan saya. Jadi sebetulnya inilah maksud ucapan Rabi Saul tentang minum cawan, saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi, ucapan Rabi Saul tentang minum cawan itu bukan sedang menyuruh kita
supaya perjamuan kudus setiap hari, bukan. Tapi perintah minum cawan setiap kali kamu minum cawan, itu untuk menyuruh orang supaya ingat akan pengorbanan Yesua setiap kali atau pas orang itu sedang minum cawan. Kalau saya buatkan satu ilustrasi tentang kata setiap kali ini, saudara, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Katakanlah saya itu belum pernah ke Starbucks. Saudara tahu Starbucks? Starbucks itu tempat ngopi, saudara. Katakanlah saya ini belum pernah ke Starbucks. Lalu suatu hari Pak Robin ini datang. Lalu Pak Robin ngomong begini, Pak Nino pernah ke Starbucks enggak? Wah, saya belum pernah ya Pak Robin. Memang di Starbucks itu ada apa? Ya di Starbucks itu ada kopi, Pak. Tempatnya enak buat nongkrong dan sambil ngomong-ngomong sambil ngopi. Ayo kita ke sana, Pak. Kita ngopi di Starbucks. Ya wis, ayo kita ke Starbucks. Singkat cerita, saya dan Pak Robin ke Starbucks. Nah lalu selang 3 bulan kemudian, saya mulai sering pergi ke Starbucks. Saya mulai sering minum kopi di Starbucks. Tapi kali ini saya tidak dengan Pak Robin. Katakanlah setelah 3 bulan kemudian saya mulai sering ngopi di Starbucks, saya ngajak istri saya. Nah sampai suatu ketika saya sudah sampai Starbucks, terus saya ngomong sama istri saya, Mah, setiap kali aku ke Starbucks, aku itu selalu ingat, dulu pertama kali aku diajak ngopi di Starbucks ini, yang ngajak itu Pak Robin. Kira-kira seperti itu ilustrasinya, saudara. Sampai di sini dulu saudara bisa paham enggak? Dengan penggunaan kata setiap kali di 1 Korintus 11 ayat 25. Kira-kira saudara paham enggak? Dengan ilustrasi ini saudara paham. Jadi setiap kali saya minum kopi di Starbucks, saya cerita dengan orang yang saya ajak. Saya itu ingat setiap kali saya minum kopi di sini, saya dulu itu tidak pernah ngambah yang namanya Starbucks. Tapi sejak saya diajak Pak Robin, saya jadi sering ngopi ke Starbucks. Nah, saudara paham ya? Jadi kira-kira seperti itu ilustrasinya. Pertanyaannya begini, kalau saya mengatakan, Mah, setiap kali aku datang ke Starbucks ini, aku selalu ingat sama Pak Robin yang pertama kali ngajak aku ke Starbucks ini. Pertanyaannya kalau saya ngomong setiap kali aku ke Starbucks, apakah itu artinya saya setiap hari ke Starbucks, saudara? Tidak. Paham saudara ya? Jadi tidak setiap hari saya ke Starbucks. Tapi dalam waktu-waktu tertentu saya ke Starbucks, ngopi di sana. Nah terus saya ingat gitu loh. Pertama kali saya ngopi di sini, ini yang ngajak Pak Robin. Jadi inilah maksud ucapan Rabi Shaul tentang minum cawan. Dan ucapannya Rabi Shaul itu bukan sedang menyuruh kita perjamuan kudus setiap hari, bukan. Tapi menyuruh orang ingat akan pengorbanan Yesua setiap kali atau pas orang itu sedang minum cawan. Jadi sampai di sini saudara. Kalau ada yang bertanya, apakah kita harus perjamuan kudus setiap hari? Dengan tegas saya jawab, tidak harus dan tidak perlu. Tidak hanya tidak harus, tetapi juga tidak perlu. Karena apa? Karena ternyata tidak ada perintah untuk melakukan perjamuan kudus setiap hari. Itu tidak ada. Sekarang kita sudah bongkar ayatnya. Bahwa ternyata ketika ayat dalam bahasa Ibraninya ini diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ketemu kata Bekhal Seman di dalam rangkaian kalimat ayat ini artinya bukan sesering, tetapi artinya whenever atau setiap kali kamu minum. Jadi ini yang pertama.
Kalau ada yang bertanya, apakah kita itu harus perjamuan kudus setiap hari? Saya jawab dengan tegas, tidak harus dan tidak perlu. Karena yang pertama, tidak ada perintahnya supaya kita perjamuan kudus setiap hari. Nah, sekarang kita akan melihat alasan kedua yang lebih dalam. Kenapa kita tidak perlu perjamuan kudus setiap hari? Perlu kita ketahui saudara, bahwa pada abad kedua Masehi, gereja atau kekristenan itu mulai menolak segala sesuatu yang berbau Yahudi. Dengan mengatakan apa? Kristen itu bukan bagian dari Yudaisme. Tapi anehnya, ketika di satu sisi gereja meninggalkan akar Ibrani, tapi di sisi lain gereja malah menyerap unsur-unsur paganisme yang populer dalam kerajaan Romawi. Nah, sekarang coba saudara perhatikan di situ ada kalimat. Abad kedua, kekristenan mulai menolak segala sesuatu yang berbau Yahudi atau segala sesuatu yang berbau Ibrani. Sampai di sini saudara, saya katakan ini wajar. Kalau kekristenan itu menolak segala sesuatu yang berbau Yahudi atau Ibrani. Saya katakan ini wajar. Karena apa? Karena Kristen itu jebolannya Katolik. Yang lahir dari aksi protesnya Martin Luther. Maka karena Kristen itu lahir dari aksi protesnya Martin Luther. Yang saya sebut juga Kristen itu jebolannya Katolik. Wajar kalau menolak segala sesuatu yang berbau Yahudi atau yang berbau Ibrani. Bahkan saudara, saat itu muncul satu gerakan yang disebut dengan Helenisasi, yaitu gerakan pengyunanian. Yang artinya segala sesuatu yang kaitannya dengan iman seseorang itu harus dibuat serba Yunani. Yang kaitannya dengan imannya seseorang itu tidak boleh ada bau-bau Yahudi, bau-bau akar Ibrani, itu tidak boleh. Tapi segala sesuatunya itu harus dibuat serba apa? Yunani. Nah, gerakan ini namanya Helenisasi. Helenisasi itu gerakan pengyunanian. Artinya segala sesuatu yang berbau iman, yang berkaitan dengan iman seseorang, itu tidak boleh orang itu senter kepada akar Ibrani, itu tidak boleh. Orang itu harus mengacu kepada pola atau akar Yunani. Nah, karena segala sesuatu pada saat itu harus serba Yunani, muncullah juga Tuhan dalam versi Yunani yang namanya Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua dan menyebut dirinya itu sebagai pengagung Yahweh, tapi masih menyamakan Yesua dan Yesus, sebetulnya orang itu sedang kembali ke pola Yunani yang dipakai kekristenan. Dia sedang kembali ke pola Yunaninya yang dulu pada saat dia Kristen. Karena sebetulnya ketika orang itu sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua dan sudah masuk ke akar Ibrani, seperti saudara dan saya, kita itu sudah tidak tepat lagi kalau identitas kita disebut dengan Kristen, itu sudah tidak tepat. Kita itu tepat, identitasnya yang tepat untuk kita. Sesuai kitab Maaseh Haslihim, identitas kita yang benar itu Masiahim. Masiahim kalau saudara mau gampangnya nyebut, itu mesianik gampangnya. Bukan Kristen. Disebut Kristianos, orang-orang percaya yang ada di Antiokhia disebut Kristianos, itu karena kitab sucinya yang berbahasa Yunani nulisnya Kristianos. Tapi ternyata setelah saya baca kitab suci bahasa Ibraninya, orang percaya di Antiokhia itu bukan disebut Kristianos atau Kristen, tapi disebutnya Masiahim,
orang-orang yang percaya kepada Masiah yang dari Ibrani yang bernama Yesua. Jadi bukan Kristen, saudara. Seperti saudara dan saya, itu sudah tidak tepat kalau kita itu disebut Kristen. Kalau di KTP kita disebut Kristen, ditulis Kristen, it's okay. Itu tidak jadi masalah. Sama seperti aliran kejawen. Di Indonesia, kejawen KTP-nya ditulisnya apa? Apakah kejawen? Bukan, Islam, saudara. Jadi kita mau di KTP ditulis Kristen, ya go ahead, silakan. Tidak jadi masalah. Karena pada saat pengangkatan nanti KTP-nya ketinggalan, saudara. Ya, kita tidak perlu KTP masuk seperti pada saat apa? Zaman apa? Zaman sedang dipersulit-sulitnya ibadah. Mesti pakai syarat macam-macam, kan begitu. Masuk Siamayim, itu pokok di dahinya, stempelnya itu harus Yod He Waw He, seperti ini. Ya, selain nama ini, tidak akan pernah bisa masuk dalam surganya Bapak Yahweh. Amin. Hanya nama Yahweh lah tiket keselamatan kita. Jadi kalau ada orang percaya yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, dan dia menyebut dirinya sebagai pengagung Yahweh, tapi masih menyamakan Yesua dan Yesus, sebetulnya tanpa orang itu sadari, dia itu sedang kembali ke pola imannya yang lama, yang namanya pola Yunani yang dipakai pada saat dia masih Kristen. Dan ini saya katakan aneh, saudara. Karena apa? Karena Yesua dan Yesus itu tidak sama, tapi dipaksakan sama. Ini namanya memperkosa Yesua, harus sama dengan Yesus. Ini pemerkosaan loh. Pemaksaan itu pemerkosaan. Yesua dipaksa sama dengan Yesus, itu pemerkosaan. Jelas-jelas Yesua itu tidak sama dengan Yesus, tapi dianggap sama. Nah, ketika orang menganggap sama tanpa orang sadari, sebetulnya orang itu sedang memperkosa Yesua untuk sama dengan Yesus. Ini aneh, saudara. Dan kejadian seperti ini, saya perhatikan, itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang intelektualnya biasa. Tapi saya perhatikan banyak juga orang-orang yang secara intelektual itu tinggi, pendidikannya tinggi, tetapi orang itu tidak bisa memahami, saudara, bahwa Yesua dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda, bukan pribadi yang sama. Mana mungkin Miriam, seorang Yahudi yang berbahasa Ibrani, dia melahirkan seorang anak, lalu anaknya dikasih nama Yunani. Itu jelas tidak mungkin. Tapi fenomena seperti ini, anehnya fenomena gagal paham seperti ini, saya perhatikan itu tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang intelektualnya biasa, tapi orang-orang yang intelektualnya tinggi, yang katanya sarjana teologi pun, rupanya saya banyak menjumpai banyak orang yang gagal paham bahwa Yesua dan Yesus itu tidak sama. Nah, lalu saudara, apa maksudnya menyerap unsur-unsur paganisme di sini? Praktek dan ritual agama Romawi dengan mudah beradaptasi dan masuk dalam kekristenan. Dan satu di antaranya yang masuk dalam kekristenan adalah ritual komuni dalam agama Romawi yang berasal dari Babilonia dan Yunani, yang oleh kekristenan ritual komuni itu disebut dengan Holy Communion atau perjamuan kudus. Nah, sampai di sini saudara, sebetulnya sudah kebuka ritualnya siapa perjamuan kudus itu. Kalau saudara jeli dan saudara peka, sampai di sini ini sebetulnya sudah kebuka ritualnya siapa perjamuan kudus itu sebetulnya. Dan ternyata perjamuan kudus itu ritualnya kekristenan yang mengadopsi ritual komuninya agama Romawi. Dan asal saudara tahu,
Kalau kita coba masuk lebih dalam lagi, maka kita akan tahu saudara, bahwa ritual komuni atau perjamuan kudus sebetulnya adalah ritual pemujaan dewa anggur yang bernama Dionysus atau Bacchus dalam agama Babilonia. Dan nama ritual pemujaan dewa anggurnya adalah Omofagia. Di mana para penyembah Dionysus atau Bacchus itu akan melakukan ritual komuni mereka atau perjamuan kudus mereka dengan cara apa? Meminum air anggur yang diperas langsung dari buahnya dan memotong seekor banteng yang melambangkan Dionysus atau sang banteng dan memakannya. Mereka percaya dengan memakan daging banteng dan minum anggur yang melambangkan Dionysus ini, para penyembah Dionysus percaya bahwa mereka saat makan daging banteng dan minum anggur perasan, yang mereka lakukan itu bukan sekedar makan daging banteng biasa dan bukan sekedar minum air anggur biasa, tapi mereka percaya bahwa saat itu mereka itu sedang menyerap kekuatan dan kehidupannya Dionysus masuk di dalam diri mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain saudara, kalau para penyembah Dionysus ini pengen jadi seperti dewanya atau pengen serupa dengan dewanya, maka mereka harus apa itu? Dalam tanda kutip, mereka itu harus memakan dan meminum dewanya. Nah, yang dimakan dan diminum apa? Daging banteng dan perasan anggur. Coba saudara renungkan. Sampai di sini dulu. Ya, kita belum masuk lebih dalam lagi. Tapi sampai di sini dulu. Kita sudah melihat penyesatannya perjamuan kudus setiap hari. Itu sangat mengerikan. Itu diadopsi oleh kekristenan. Ya, nanti kita akan tahu bahwa ritual ini diadopsi oleh kekristenan. Tapi kalau masih kekristenan yang mengadopsi, saya katakan wajar. Karena kekristenan juga kiblatnya ke sana. Jebolannya Katolik, sedangkan Katolik itu kiblatnya ke Romawi dan Yunani. Saya katakan wajar. Kalau yang mengadopsi itu kekristenan. Tapi bagaimana jadinya kalau yang mengadopsi perjamuan kudus setiap hari itu para penyembah Yahweh? Berarti mereka sedang apa sebetulnya? Memasukkan penyesatan itu ke dalam tata cara ibadah akar Ibrani. Gitu loh saudara. Dalam pola Ibrani tidak ada yang namanya perjamuan kudus setiap hari. Itu tidak ada saudara. Kita mesti ngerti ini. Yang namanya yang disebut Holy Communion setiap hari itu tidak ada dalam pola Ibrani. Tapi anehnya saya melihat ada pengagung Yahweh, penyembah Bapak Yahweh dan Yesua yang sudah benar sesembahnya malah pakai ritualnya bangsa pagan, pakai ritual paganisme, ritualnya bangsa penyembah berhala-berhala. Lah ini rak keliru-keliru saudara. Sudah benar yang disembah Bapak Yahweh dan Yesua, kok malah memasukkan ritual bangsa pagan. Sekalipun orang itu mau mengatakan atau beralasan, kan pada saat aku perjamuan kudus, hatiku arahnya itu kepada Yahweh dan Yesua dan mengingat pengorbanan Yesua. Tetap tidak bisa. Karena perjamuan kudus setiap hari itu tidak bisa dipungkiri, itu berangkat dari ritual pemujaan dewa anggur yang namanya Dionysus. Dan nama ritualnya adalah Omofagia. Ini tidak bisa dipungkiri saudara. Orang mau mengatakan pada saat perjamuan kudus setiap hari hatinya kepada Yesua. Wong Yesua sendiri tidak melakukan perjamuan kudus setiap hari. Sudah begitu, roti yang dipakai perjamuan kudus salah. Pakainya apa? Saudara ngerti? Hosti. Saudara ngerti? Rotinya sudah keliru, pakai hosti. Anggurnya sudah keliru juga, anggur fermentasi. Itu juga sudah keliru.
anggur yang sudah dikemasi kecil-kecil, yang fermentasian itu, atau yang beli satu botolan itu, yang kemudian dituang sendiri-sendiri, itu anggur fermentasi, itu sudah keliru. Gitu loh. Yang betul itu diperas langsung dari buahnya, dan itu ditiru oleh bangsa pagan. Gitu loh. Bukan kita yang meniru bangsa pagan, karena ini semua ini kan sebetulnya mitos. Gitu loh. Tetapi mitos itu dipercaya jadinya ada, kan begitu. Yang betul rotinya itu bukan hosti, tapi anehnya para pengagung Yahweh yang perjamuan kudus setiap hari ini loh kok pakai hosti. Hostinya saja sudah keliru. Dan di dalam hosti itu ada penyesatannya, saudara ngerti. Hosti yang asli, ya hosti yang asli bukan yang di sini. Saya tidak tahu kalau di sini apakah ada hosti yang seperti itu. Hosti yang aslinya itu ada simbol IHS. Apa itu IHS? IHS itu singkatan Isis Horus. Ibu dan anak itu, Isis dan Horus itu. Itu dewa dan dewinya bangsa pagan. Bayangkan, itu ada di dalam hosti. Memang yang kesini hostinya tidak ada, seringkali tidak ada. Terus diganti apa? Ayat-ayat, kan begitu, ya kan? Saudara pernah lihat hosti yang sekarang tulisannya ayat-ayat? Tapi hosti itu aslinya ada tulisannya IHS. Disitulah penyesatannya. IHS itu singkatan dari Isis Horus. Isis Horus itu siapa? Setan. Ngerti saudara? Dewa dan dewi. Dewa dan dewi itu siapa? Berhala. Dan berhala itu siapa? Setan. Nah begitu kok dipakai di kalangan pengagung Bapak Yahweh. Ini keliru. Ya, rotinya sampai di rotinya ini sudah keliru. Yang saya sayangkan, kalau itu berhenti diadopsi oleh kekristenan, saya katakan wajar. Tapi tidak boleh masuk ke pola iman kita, itu tidak boleh saudara. Karena dari rotinya saja hosti yang dipakai, itu unsur penyesatannya sudah sangat kental, saudara-saudara sekalian. Mau yang di Indonesia ini hostinya tidak ada tulisannya IHS, tetap itu turunan dari hosti yang asli. Karena namanya juga apa? Hosti, namanya tidak berubah. Kalau saudara beli ke toko, saya mau beli roti perjamuan kudus, sama yang jual pasti akan diomongin apa? Oh mau beli hosti berapa? Ditanya apa tadi? Mau beli apa? Hosti berapa? Karena memang namanya sudah hosti, saudara-saudara sekalian. Tapi saudara mesti ngerti, di hosti yang asli, itu ada tulisan IHS singkatan dari Isis Horus. Itu bukan pola iman kita, saudara-saudara sekalian. Jadi dengan kata lain, kita kembali ke sini. Kalau para penyembah Dionysus ini kepingin jadi seperti dewanya, atau serupa dengan dewanya, maka mereka dalam tanda kutip itu harus memakan dan meminum dewanya. Caranya makan apa? Daging banteng sama minum perasan anggur. Nah kemudian pada abad kedua, gereja mengambil alih ritual komuni ini dan mengadaptasikannya kepada Yesus. Roti dan anggur di dalam komuni yang menjadi simbol bagi Yesus dipandang sebagai daging dan darah Yesus secara harafiah. Dan tindakan memandang roti dan anggur sebagai daging dan darah Yesus ini disebut dengan transubstansiasi atau alih zat yang bertahan dalam ajaran Katolik sampai hari ini. Nah, mungkin kita tidak tahu transubstansiasi itu apa. Transubstansiasi atau alih zat menurut ajaran gereja Katolik adalah perubahan keseluruhan zat roti menjadi zat tubuh Kristus dan perubahan zat keseluruhan anggur menjadi zat darah Kristus. Perubahan ini berlangsung pada saat pelisanan doa syukur agung. Pelisanan itu apa? Pengucapan gitu loh. Lisan itu kan ucapan. Perubahan ini berlangsung atau transubstansiasi ini berlangsung pada saat
pelisanan doa syukur agung, berkat kemangkusan sabda Kristus oleh karya Roh Kudus. Nah, sekalipun gereja Protestan menolak transubstansiasi, mereka tetap meneruskan ritual ini dengan menyatakan bahwa dalam roti dan anggur itu, umat sebetulnya sedang mengambil bagian secara spiritual terhadap daging dan darah Yesus. Yang diambil bagian daging dan darahnya siapa itu saya tanya? Yesus apa Yesua? Yesus, saudara-saudara sekalian. Nah, sampai di sini, coba saudara renungkan. Kita yang akar imannya sudah ke Ibrani, tapi masih perjamuan kudus setiap hari. Ini kan sebetulnya sedang kembali kemana? Sebetulnya sedang kembali ke dua pola iman kita yang lama. Dua pola iman kita itu apa? Yang lama. Pola Yunani dan pola apa? Arab. Pola Yunaninya di mana? Komuni atau perjamuan kudus itu transubstansiasi atau alih zat roti menjadi zat tubuh Kristus dan zat anggur menjadi zat darah Kristus. Itu pola Yunaninya. Sedangkan pola Arabnya lewat apa saudara? Ternyata pola Arabnya itu juga lewat zat itu juga. Saudara ngerti maksud saya? Kenapa saya katakan pola Arabnya lewat zat itu juga? Saudara ngerti tidak maksud saya kalau saya ngomong begini? Kalau kita bicara soal zat, itu konsepnya siapa? Islam. Kalau kita bicara soal zat, itu konsepnya Islam. Karena apa? Karena menurut Islam, Tuhan mereka wujudnya apa? Zat, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ini kan sangat jelas konsepnya Yunani dan Arab, konsep lama kita. Masa mau dipakai lagi setelah kita percaya kepada Bapak Yahweh? Dan coba saudara renungkan, masa konsep yang beginian dibawa masuk dalam ibadah kita yang sudah pakai pola Ibrani? Ya enggak bisa, enggak pas. Dimasuk-masukkan itu namanya memperkosa tata cara ibadah Ibrani. Jelas-jelas ini pola Yunani dan Arab. Masa mau dimasukkan ke tata cara Ibrani yang sekarang kita pakai? Tidak bisa dan tidak boleh, saudara. Pola Ibrani itu tidak boleh dicampur-campur dengan pola macam-macam. Tidak boleh. Saudara mesti ingat, kalau saudara itu sudah jadi pengagung Yahweh, meterai di dahi saudara, itu sudah nama Yahweh, saudara sudah dibaptis pembaruan. Saudara mesti hati-hati menjalani kehidupan iman saudara. Saudara coba ingat baik-baik. Kasus atau kisahnya tamu yang diundang ke pesta Raja Yahweh. Dan tidak lama kemudian tamu itu diusir oleh sang pemilik pesta. Itu gara-gara apa saudara? Salah kostum. Dan gara-gara juga apa? Pakaian imannya itu rangkep-rangkep. Pakaiannya imannya pakai pakaian Ibrani, dirangkep Yunani. Jaketnya sing paling ngarep pakai Arab. Makanya begitu dideteksi sama sang pemilik pesta atau Bapak Yahweh sendiri, loh kowe iki sapa? Pakaianmu kok asing, keluar kamu. Bawa orang ini, campakkan orang ini dalam kegelapan. Yang di dalamnya hanya ada ratapan dan tangis dan kertak gigi. Jadi jangan macam-macam. Pakemlah dengan iman saudara. Kalau saudara sudah di dalam Bapak Yahweh, ya sudah Bapak Yahweh dan Yesus tok. Lalu hari raya yang harus saudara rayakan ya 7 tambah 3 hari raya tambahan. Kemudian ritualnya apa? Kalau mau perjamuan, perjamuannya yang benar itu perjamuan pada saat perayaan roti tidak beragi dan Pesah. Pakainya roti tidak beragi dan anggur murni. Itu yang benar. Bukan perjamuan kudus setiap hari. Pertanyaannya sekarang, perjamuan roti tidak beragi atau perjamuan hamatsah itu dilakukan berapa kali? 1 kali dalam setahun.
Setiap hari apa sekali setahun? Sekali setahun, saudara. Bukan setiap hari. Kalau yang setiap hari itu berangkat dari pemujaannya dewa anggur yang namanya Dionysus. Yang nama ritualnya adalah omofagia. Jadi ingat baik-baik. Jangan sampai iman saudara itu campur-campur. Saudara ingat baik-baik. Kita, saudara dan saya, itu tamu-tamu undangannya Bapak Yahweh. Selain kita mempelainya Yesua, kita itu juga tamu-tamu undangannya Bapak Yahweh. Dalam konteks pesta raja, saudara dan saya itu tamu undangannya Bapak Yahweh. Jangan sampai saudara masuk ke pesta raja Yahweh itu pakai kostum yang salah. Saudara dalamnya kaos porote Ibrani, terus heme Yunani, jakete Arab. Bapak Yahweh ngerti, wambumu ampek, metu. Ya. Karena apa? Keringatmu itu bukan keringat Ibrani itu. Keringat ampek campur-campur. Keluar kamu. Tidak bisa, saudara tidak akan bisa masuk, diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Sedangkan pesta Raja Yahweh itu simbol dari apa? Pesta perjamuan kawin anak domba. Bayangkan, orang itu sudah dandan bagus-bagus. Dia berpikir aku keren dengan 3 kostum ini. Tapi ternyata begitu masuk, metu maneh. Pakaianmu salah. Itu pesta sing kono, dogderan. Ya, wis salah mlebu. Ini pestanya Raja Yahweh. Pakaian ini pakaian dogderan kuwi. Ngerti tak? Jadi jangan sampai salah ya, saudara. Datang ke pestanya Raja Yahweh, saudara pakai pakaian dogderan. Saudara mesti ditolak. Jadi kalau saudara ingat, tamu yang diusir di pesta Raja Yahweh, itu karena salah kostum dan pakaiannya rangkep-rangkep. Dan itu sebetulnya gambaran dari siapa? Dari orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi masih pakai ritual ibadah lamanya. Perjamuan kudus, tapi perjamuan kudusnya salah, saudara-saudara sekalian. Itu gambaran dari orang yang diusir, itu gambaran dari orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi masih pakai ritual ibadah lamanya. Makanya dia diusir sama Bapak Yahweh. Dan saya sekaligus akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yaitu satu pertanyaan yang ditanyakan, benarkah perjamuan kudus adalah syarat rapture atau pengangkatan? Dengan tegas saya katakan, perjamuan kudus bukan syarat rapture. Jadi tidak benar, karena syarat rapture atau pengangkatan bukan perjamuan kudus, tapi apa ini? Kekudusan. Nah, saudara perhatikan, di situ ada 2 kata yang sama-sama memakai kata dasar kudus. Yang pertama, kata perjamuan kudus. Yang kedua, kata apa? Kekudusan. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik. Ketika saudara melihat 2 kata ini sama-sama memakai kata dasar kudus, saudara jangan sekali-sekali menyamakan kekudusan dengan perjamuan kudus. Kekudusan dan perjamuan kudus itu tidak sama. Karena apa? Karena perjamuan kudus itu tidak pernah menjamin orang pasti hidup kudus. Perhatikan ini baik-baik. Perjamuan kudus apakah menjamin orang pasti hidup kudus, saudara? Tidak. Perjamuan kudus itu tidak pernah menjamin orang pasti hidup kudus. Berapa banyak orang yang setelah melakukan perjamuan kudus, bahkan dia juga melakukan perjamuan kudus setiap hari, tapi kembali hidup dalam perzinahan. Lalu, berapa banyak juga orang yang ketika melakukan perjamuan kudus, itu nampak kelihatan romantis dan harmonis dengan suami atau istrinya. Tapi setelah perjamuan kudusnya selesai, ribut
dan bertengkar lagi sama suami dan istrinya. Pertanyaannya begini, apakah ketika orang kembali hidup dalam perzinahan dan orang kembali ribut dengan suami atau istrinya setelah perjamuan kudus, itu masih bisa dikatakan orang itu kudus? Saya tanya, bisa enggak saudara? Tentu saja tidak. Tidak bisa saudara. Ya, jadi kalau kita perhatikan sampai di sini, begitu mengerikan penyesatan itu masuk di dalam kekristenan. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Tidak putus. Sebetulnya ini tugas kita. Orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Ketika rahasia ini disingkapkan seperti pada pagi hari ini. Saudara jangan hanya berdiam. Saudara bagikan lagi ke setiap orang yang baik itu orang Kristen, Katolik maupun para penyembah Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan kepada penyembah Bapak Yahweh saudara juga harus bagikan? Ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata di kalangan penyembah Bapak Yahweh juga masih ada yang perjamuan kudus setiap hari. Nah cuman terus terang, kalau orang itu alasannya atau dia sudah bawa-bawa, Tuhan bicara sama saya, Roh Kudus bicara sama saya, ya sudah, saya angkat tangan. Kenapa saya angkat tangan? Lah sopo sing iso melawan Tuhan? Sing iso melawan Roh Kudus sopo? Saya tanya. Apa saya berani melawan Tuhan dan Roh Kudus? Oh, saya tidak berani. Cuman satu hal yang orang itu mungkin lupa. Bahwa setiap orang itu dikaruniai hikmat. Untuk apa? Untuk menguji betulkah suara yang berbicara itu suara Tuhan asli atau suara Roh Kudus asli? Ingat, saudara boleh mengajar mengatakan yang mungkin katakanlah jeleknya itu untuk menarik simpatik orang. Ini jeleknya saudara ya, ini jeleknya. Untuk menarik simpatik orang. Kan banyak orang yang selama ini untuk menarik simpatik orang caranya bagaimana? Jualan surga. Lah, Bapak kok ngomong begitu? Lah kenyataannya memang begitu. Ya toh jualan surga. Dia mengatakan apa? Saya itu sudah naik ke surga. Sudah sampai tangga emas. Ya toh sudah ngomong begitu. Wah hebat ini. Saya sekarang tahu. Begitu saya sampai tangga emas. Nama yang ada di surga itu hanya Yahweh dan Yesua. Di surga tidak ada kata Tuhan maupun kata Allah. Saya sependapat dan setuju. Tapi begitu saya balik ke dunia, tak pakai semua saudara, supaya adil. Sekarang pertanyaannya saya suruh percaya dengan kesaksian yang model begitu saudara. Saya suruh percaya dengan surga yang dinaiki orang ini tidak kira-kira saudara. Kalau saya mohon maaf, gondes kesaksian seperti ini. Ya, semua orang, anak kecil juga bisa bersaksi seperti itu. Mengatakan naik ke surga ketemu. Yang pertama, kalau orang betul-betul sudah ke surga, males balik ke bumi. Menenek utangnya akeh, wis Tuhan ben rasa balik Tuhan. Lah balik tuh ya debt collector. Ya toh, mending di surga aman, sudah tidak dikejar-kejar debt collector. Ya toh. Yang kedua, orang kalau sudah sampai surga, saya sering mendengar kesaksian orang yang sudah mati lalu dalam beberapa jam hidup lagi. Sudah dimasukkan peti saudara. Kejadiannya tidak jauh dari sini. Di daerah Kintelan itu. Cuman saya lupa namanya. Bu siapa itu? Pak Galuh mungkin masih ingat ya. Namanya siapa saya lupa. Ibu-ibu. Dia bersaksi mengatakan begini. Begitu dia matanya melek lagi sudah di dalam peti. Ibu itu ngomong apa? Saya itu capek banget. Anaknya dipanggil. Begini ya ceritanya begini. Anaknya dipanggil. Anaknya kalau tidak salah namanya Ari. Ri, tolong ibu kakinya dipijeti. Loh kenapa bu? Ibu soalnya capek banget. Ibu itu habis jalan-jalan di satu taman yang sangat indah sekali. Di situ bunga-bunganya itu indah. Dan ibu belum pernah melihat taman dan bunga seindah di tempat yang ibu lihat ini. Dan ibu itu
jalan-jalan ke taman itu diajak sama orang yang tinggi, rambutnya panjang, jubahnya putih, cuman ibu tidak bisa lihat wajahnya. Ya kita bisa menyimpulkan siapa dia, Yesua, saudara. Berarti indah enggak surga itu sebetulnya? Indah. Lah nek wong balik meneh tekan surga. Lah ini saya terus terang jadi tanda tanya, gitu loh. Karena di surga itu indah. Ya toh? Kalau dia balik lagi, saya patut bertanda tanya. Boleh enggak saya tanda tanya? Boleh-boleh saja. Jadi masalahnya banyak orang yang ngomong, Tuhan berkata kepadaku. Tuhan ngomong sama saya. Tuhan ngomong sama aku. Roh Kudus menggerakkan aku. Ya sudah, saya angkat tangan. Nek sudah ngomong Tuhan sama Roh Kudus. Siapa yang berani melawan Tuhan dan Roh Kudus? Cuman satu hal yang orang itu lupa. Setiap orang itu dikasih yang namanya hikmah atau hikmat untuk menguji keaslian betul tidak Tuhan atau Roh Kudus yang betul-betul berbicara kepada orang tersebut. Ya, jadi setiap kita itu dikasih hikmat. Saudara jangan asal manggut-manggut ngikut begitu saja. Ingat, iman saudara itu bukan iman bebek. Yang bebek sirai merono, pak ikut. Nanti yang kepalanya ke sini pak ikut semua. Yang ini jegur jurang ikut kabeh. Masuk dalam kesalahan ikut semua. Pola iman saudara itu bukan begitu saudara sekarang. Semakin ke sini kalau saudara perhatikan pengajaran di tempat ini. Semakin ke sini kita itu semakin disingkapkan rahasia-rahasia yang benar. Tujuannya supaya apa? Jangan sampai saudara dan saya itu menggenapi Hosea 4 ayat 6. Binasa karena kurang pengetahuan. Kita ini sudah dikasih pengetahuan yang banyak. Cuman saudara sekarang bagaimana responnya? Pak Nino ya umurnya sepiro, ya rambutnya putih cek terung ler. Ya toh, pengalaman opo kuwi. Atau saudara akan terima begitu saja. Yang ngomong ini orang senior. Ya sudah, enggak apa-apa, gitu loh. Kalau saya go ahead. Tapi kembali lagi kalau saya, kita itu punya batu pengujinya, gitu loh. Batu pengujinya apa? Kitab suci, tentunya juga kitab suci yang harus kita pakai untuk menguji kitab suci yang asli berbahasa Ibrani. Dan tadi kita sudah menguji dari kitab suci berbahasa Ibrani bahwa perintah minum cawan yang tujuannya untuk mengenang Yesua itu arahnya bukan menyuruh kita perjamuan kudus setiap hari, gitu loh, bukan. Tapi setiap kali atau pas kita minum cawan, ingatlah akan Yesua. Bahwa Yesua yang pertama pernah dikhianati, Yesua pernah disiksa, Yesua pernah masuk dalam penderitaan penyiksaan, dan Yesua pernah masuk dalam kematian di kayu salib. Itu yang harus diingat. Bukan perintah perjamuan kudus setiap hari, bukan saudara. Mohon maaf saya harus mengatakan ini. Karena pertanyaan yang masuk ke saya cukup banyak. Dan saya perhatikan orang-orang yang bertanya itu seperti resah saudara. Kenapa? Kok ini sama-sama penyembah Bapak Yahweh, tapi ngajar perjamuan kudus setiap hari. Sedangkan tidak ada dasar ayatnya perjamuan kudus itu harus setiap hari, saudara-saudara sekalian. Nah sekarang kita akan melihat, lalu sebetulnya kapan saat yang tepat untuk mengenang pengkhianatan, penderitaan, dan kematian yang dialami oleh Yesua. Dan bagaimana juga dengan roti dan anggurnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan di benak kita. Kalau kita tidak boleh perjamuan kudus setiap hari, lantas kapan waktu yang tepat untuk mengenang pengorbanan Yesua? Dan bagaimana juga dengan roti dan anggurnya? Nah, kita akan lihat dulu yang pertama, saudara. Kapan saat yang tepat untuk melakukan
perjamuan untuk mengenang Yesua atau mengenang pengorbanan Yesua. Saat yang tepat untuk mengenang pengorbanan Yesua adalah pada saat perayaan Pesah atau Paskah dan Yom HaMatzah atau hari raya roti tidak beragi. Karena apa? Karena di dua perayaan ini kita baru benar-benar bisa mengenang penderitaan Yesua. Dan di dua perayaan ini kita juga baru bisa melihat Yesua itu benar-benar pribadi yang tidak ada ragi manusianya sedikit pun. Buktinya apa, saudara? Buktinya apa? Yesua itu tidak ada ragi manusianya sedikit pun. Yesua itu wujudnya memang manusia seperti kita. Tapi kita mesti ingat, Yesua itu bukan manusia. Tetapi Yesua itu Elohim, Yesua itu Tuhan. Kita mesti ingat bahwa Yesua itu bukan hasil percampuran bibit spermatozoid dan ovum, bukan. Tetapi Yesua itu betul-betul berasal dari Bapa Yahweh. Nah, konsep yang seperti ini, saudara, ini tidak dipahami oleh iman seberang. Makanya iman seberang seringkali berusaha menjatuhkan orang-orang Kristen dengan mengatakan apa? Tuhan kok manusia, Tuhan kok mati. Nah, ini karena apa? Karena orang-orang dari iman seberang tidak memahami tentang Yesua itu siapa. Mereka ngertinya Yesua yang wujudnya manusia berarti dia manusia 100%. Padahal bukan. Wujudnya saja yang manusia, tetapi Yesua itu 100% Elohim atau Tuhan. Dan dia juga 100% ruah atau roh. Nah, kenapa kok Bapak Yahweh itu mesti mengambil rupa seorang manusia? Saya sudah sering memberitahu. Tujuannya Bapak Yahweh mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya atau umat manusia. Itu tujuannya untuk menyamakan kadar kemuliaan. Karena kalau Bapak Yahweh sendiri yang turun dari Syamayim, lalu dia langsung menyelamatkan manusia, saat itu yang akan terjadi bukannya manusianya selamat, malah mati semua. Karena apa? Kadar kemuliaannya Bapak Yahweh dan kadar kemuliaannya manusia, kadar kekudusan Bapak Yahweh dan manusia itu tidak sama. Bapak Yahweh itu 100% kudus, sedangkan manusia tidak ada yang 100% kudus. Orang mau baiknya kayak apa, saudara? Tetap tidak ada kekudusan dan kemuliaan 100% di dalam dirinya. Nah, kalau manusia ini keadaannya tidak 100% kudus dan mulia, ketemu Bapak Yahweh mati. Makanya Bapak Yahweh harus mengambil rupa seorang manusia. Supaya dengan kata lain, gampangnya ngomong itu begini. Manusia ketemu manusia, aman. Tapi kalau roh ketemu manusia, kalah hawu manusianya. Jadinya manusianya apa, saudara? Mati. Bapak Ibu Saudara paham ya? Sampai di sini. Tapi konsep seperti ini tidak dipahami oleh orang-orang dari iman seberang. Maka mereka seringkali berusaha menjatuhkan orang-orang Kristen. Dan berapa banyak orang Kristen yang kemudian kalah debat dan mereka kalah taruhan sehingga mau tidak mau mereka ikut masuk dalam iman mereka. Ya karena kekristenan itu tidak mau belajar. Kekristenan itu seringkali kalau dikasih tahu yang benar justru malah marah. Malah mengatakan kita yang sesat. Alkitab ini loh umurnya sudah ratusan tahun, tidak mungkin salah. Kamu itu, imanmu sekarang para penyembah Yahweh itu yang umurnya baru seumur jagung, itu yang sesat. Nah malah kita yang disesat-sesatkan, saudara. Tapi ya sudahlah, itu pilihan mereka. Jadi kita kembali ke firman Tuhan. Kapan saat yang tepat untuk mengenang pengorbanan Yesua? Yaitu pada saat perayaan Pesah atau Paskah dan Yom HaMatzah atau hari raya roti tidak
Berarti kenapa di dua perayaan ini? Karena di dua perayaan ini kita itu baru betul-betul bisa mengenang penderitaan Yesua dan melihat Yesua betul-betul sebagai pribadi yang tidak ada ragi manusianya sama sekali. Buktinya apa? Buktinya Yesua mau menerima pengkhianatan, Yesua mau menerima penyiksaan, dan Yesua mau menerima kematiannya. Yang kalau kita renungkan kematian Yesua itu terjadi dengan sangat tragis. Tapi kalau Yesua ada ragi manusianya, dia tidak akan mau menerima kematiannya yang secara tragis. Yesua tidak akan mau. Kalau Yesua itu manusia dan ada ragi manusianya, Yesua tidak akan mau, saudara, menerima kematiannya secara tragis. Saya yakin kalau Yesua itu manusia, atau katakanlah bukan manusia, tapi ada ragi manusianya, saya yakin pada saat ada di Taman Getsemani, Yesua itu akan berdebat dengan Bapaknya. Dan saya yakin Yesua akan ngomong, Bapa, aku tidak mau mati dengan cara tragis seperti ini. Untuk apa engkau turunkan ke dunia ini, kalau harus mati dengan cara yang sangat tragis seperti ini. Nah, saya yakin saudara, kalau di dalam Yesua itu ada ragi manusianya, dia akan menolak mati secara tragis. Lalu, kalau di dalam Yesua itu ada ragi manusianya, dia akan menerima pertolongannya orang-orang yang akan membius Yesua dengan narkotika sebelum Yesua disalib. Narkotikanya bentuknya apa? Anggur asam. Jadi anggur asam itu sebetulnya narkotika yang tujuannya mau dipakai untuk membantu Yesua supaya pada saat Yesua disalib dia akan terbius. Nah, begitu terbius merasakan enggak sakitnya? Tidak merasakan. Tapi sekali lagi, karena di dalam diri Yesua itu tidak ada ragi manusianya, dia tolak pertolongan manusia supaya apa? Supaya rencana Bapaknya Yahweh itu sukses besar, berhasil dan tidak gagal total. Jadi ini bukti bahwa Yesua itu betul-betul tidak ada ragi manusia di dalam dirinya sedikit pun. Dan di dua perayaan ini saudara, kita itu betul-betul baru bisa yang namanya mengenang pengkhianatan. Kita bisa membayangkan betul, bahkan mungkin saat itu kita bisa menghidupi seolah-olah kita sedang hidup dalam peristiwa ketika Yesua dikhianati. Lalu kita juga bisa merasakan betul Yesua itu sedang disiksa seperti ini. Bahkan saat itu saya yakin, nanti buktikan pada saat kita masuk dalam perayaan Pesah dan Hamatsah. Saya yakin di situ saudara akan baru bisa benar-benar merasakan dan bahkan mungkin saudara seperti hadir di antara Yesua, antara orang-orang ini. Dalam situasi ketika Yesua itu sedang disiksa dan disesah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dua perayaan inilah saat yang tepat untuk kita itu mengenang Yesua, atau saat yang tepat kita itu mengadakan perjamuan untuk mengenang penderitaan Yesua. Nah, kenapa? Untuk mengenang pengorbanan Yesua, pasnya itu di Pesah dan Hamatsah. Karena dua hari raya itu digenapi Yesua, saudara-saudara sekalian. Ingat, Yesua itu tidak keluar dari garis 7 hari raya. Dan dua hari raya ini, Pesah dan Hamatsah, itu juga digenapi oleh Yesua. Maka kenapa pasnya mengenang Yesua itu pas di hari raya Pesah dan Hamatsah? Karena dua hari raya itu digenapi oleh Yesua. Yesua tahu Pesah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut yang melewati rumah-rumah orang-orang Israel
yang di kusen pintunya ada tanda darah dari binatang anak domba. Dan konsep ini adalah konsep penebusan jiwa melalui darah. Dan ketika Yesua wafat, saat itu darah Yesualah yang menggantikan darah binatang domba untuk menebus jiwa setiap manusia. Maka Yesua itu juga disebut sebagai apa? Anak domba Pesah atau domba Paskah. Jadi kenapa di 2 hari raya ini yang paling tepat mengenang pengorbanan Yesua? Bukan setiap hari atau asal hari, bukan. Karena 2 hari raya ini digenapi oleh Yesua. Gitu loh. Yesua tahu hari raya Pesah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut yang melewati rumah-rumahnya orang-orang Israel, yang di kusen pintu rumahnya seperti ini ada tanda darahnya, ada sapuan tanda darahnya, disapu diolesi dengan darah. Di situ akan dilewati oleh malaikat maut. Maka Pesah yang nama lainnya Passover artinya adalah melewati. Melewati apa? Melewati ini. Pintu-pintu rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darahnya. Maka ketika malaikat maut itu melewati pintu rumah-rumah orang Israel yang didapati ada tanda darahnya, anak sulungnya tidak ada yang dibantai dan tidak ada yang mati. Tapi setelah Yesua mati, apakah masih perlu pakai darah binatang domba lagi, saudara, untuk menebus jiwa? Tidak perlu, karena saat itu yang dipakai atau yang jadi penebusnya itu darahnya siapa? Darahnya Yesua sendiri. Dan Yesua itu juga menjadi pribadi yang tanpa ragi. Artinya segala sesuatu atau pengajaran, seluruh pengajaran yang keluar dari mulut Yesua itu betul-betul tidak ada ragi manusianya, tidak pakai hikmat manusia sedikit pun. Tapi semua pengajarannya Yesua itu betul-betul berasal dari Bapaknya Yahweh yang Yesua sampaikan. Nah, karena sekarang kita sudah tahu saat atau waktu yang tepat untuk mengenang Yesua di 2 hari raya ini, maka roti yang tepat untuk dipakai dalam perjamuan untuk mengenang Yesua adalah matzah atau roti tidak beragi. Tapi ingat, bukan hosti. Saudara mesti ingat, sekalipun saya katakan roti yang tepat untuk dipakai dalam perjamuan untuk mengenang Yesua itu matzah atau roti tidak beragi, saudara harus tahu, roti yang tidak beragi itu bukan hosti. Karena hosti itu juga tidak beragi. Maka di sini saya kasih catatan dan saya kasih tanda seru supaya ini jadi perhatian khusus buat saudara. Artinya kalau saya ngomong matzah atau roti tidak beragi, saya arahnya bukan sedang kemana itu? Hosti, bukan. Ya, dan anggurnya pun juga harus air anggur asli yang diperas langsung dari buahnya. Air anggur yang tidak beragi juga, yang dalam tanda kutip tidak beragi juga, yaitu air anggur yang tidak difermentasi, air anggur yang belum keluar alkoholnya. Ingat sekali lagi saudara, kalau di situ ada kata air anggur yang asli, ini bukan berarti pola Ibrani yang meniru ritual pemujaannya dewa anggur yang pakai apa? Air anggur asli yang diperas langsung dari buahnya. Ya, kalau saudara melihat di sini pakai air anggurnya pun juga harus air anggur asli yang diperas langsung dari buahnya. Jangan terus karena saudara sudah ngerti pada saat ritual pemujaan dewa anggur, para pemujanya itu akan minum air anggur asli yang diperas langsung dari buahnya. Di situ jangan sampai saudara berpikir, oh berarti anggur yang dipakai pada saat
perjamuan roti tidak beragi itu meniru ritualnya pemujaannya dewa anggur. Karena anggurnya sama-sama harus air anggur asli yang diperas langsung dari buahnya. Begitu diperas, keluar airnya langsung diminum. Bukan disimpan atau difermentasikan. Bukan seperti itu, saudara. Ya, jadi ingat sekali lagi, kalau di sini dikatakan air anggurnya harus asli, itu bukan berarti pola Ibrani meniru ritual pemujaannya dewa anggur. Bukan. Tapi ritual omofagialah yang meniru pola Ibrani. Kenapa saya katakan omofagia atau ritual pemujaan dewa anggur? Sebetulnya yang meniru pola Ibrani. Karena minum air anggur asli dalam perjamuan untuk mengenang Yesua itu sudah dilakukan jauh sebelum ada ritual pemujaan dewa anggur. Ya, jadi minum air anggur asli saat perayaan roti tidak beragi itu sudah ada lebih dulu sebelum ada ritual pemujaan dewa anggur. Cuman oleh bangsa pagan minum air anggur asli yang diperas dari buahnya ini rupanya ditiru, saudara. Cuman ketika ditiru, diapakan? Dibelokkan ke pemujaannya Dionysus yang adalah dewa anggur. Ya, jadi orang-orang yang memuja dewa anggur ini justru mereka meniru. Cuman pada saat mereka meniru, arahnya bukan ke Yesua, tapi dibelokkan ke pemujaannya siapa tadi? Dewa anggur atau Dionysus. Dan ini kalau kita perhatikan, kasusnya itu sama persis seperti Yesua yang ditiru dan dibuatkan tiruannya. Siapa tiruannya Yesua? Yesus Kristus. Kasusnya persis seperti Yesua, saudara. Yang ditiru dan dibuatkan tiruannya yang bernama Yesus Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membelokkan penyembahan kepada Yesus Kristus, bukan penyembahan kepada Yesua. Ingat sekali lagi, Yunani itu selalu ingin menggeser segala sesuatu yang berbau Yahudi atau segala sesuatu yang berbau Ibrani itu berusaha digeser jauh-jauh. Maka dibikinkanlah Tuhan tandingan yang namanya Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Untuk menandingi Yesua ini tadi. Karena Yesua itu Ibrani. Nah, kalau Ibrani ini nuansanya akan Yahudi. Nah, orang-orang Romawi dan Yunani itu sangat ketakutan. Maka ketika bayi Yesua itu lahir, bayi itu berusaha dibinasakan. Tetapi tidak ada satupun yang bisa membendung kekuatan Bapa Yahweh. Akhirnya Yesua tetap hidup dan dia tumbuh dewasa, dia mengajar di bait suci. Dan ketika Yesua mengajar, orang-orang begitu terkagum-kagum dengan Yesua, mendengar pengajaran Yesua dan mereka percaya Yesua itu betul-betul Tuhan. Di situ mereka semakin tersudut dan kesulitan. Dan pada saat kesulitan mereka ketemu satu cara. Kita bikinkan Tuhan tandingan. Dan itulah yang namanya Yesus Kristus. Kita mesti ingat ini baik-baik. Dan kita camkan di dalam pikiran kita. Yunani itu selalu ingin menggeser segala sesuatu yang berbau Yahudi atau Ibrani. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesua itu pasti akan dibuatkan tiruannya, termasuk Yesus Kristus. Dan minum anggur asli saat perjamuan sebetulnya Yesus Kristus dan minum air anggur asli saat perjamuan itu adalah plagiat atau ciplaan. Untuk apa, saudara? Menandingi atau menggeser segala sesuatu yang berbau Yahudi atau Ibrani. Matzah atau roti tidak beragi dan air anggur asli perasan dari buah anggur ini baru betul-betul simbol tubuh dan darah Yesua yang asli. Matzah
dan air anggur asli yang langsung diperas dari buahnya dan tidak didiamkan beberapa hari atau beberapa bulan. Inilah simbol tubuh dan darah Yesus yang asli. Tapi kalau hosti dan anggur fermentasi tidak bisa dikatakan atau disebut simbol tubuh dan darah Yesus yang asli, tidak bisa, saudara. Ya, kalau hosti tidak bisa dan anggur fermentasi tidak bisa. Anggur yang dikapi kecil-kecil, saudara ngerti? Ya, beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang ngomong kepada saya dengan gagah beraninya, dengan percaya dirinya. Ya, dia katakan, saya setelah mendengar pengajaran ini, saya mendapatkan satu tarikan, Pak. Maka saya langsung beli 200 hosti dan 100 anggur. Nah, sekarang begitu saya kasih tahu, oh alah ternyata begitu, Pak. Lah iya. Nah terus menggo apa? Sekarang anggurnya saya tanya. Hostinya saja yang kamu beli itu sudah salah. Apalagi anggurnya. Kamu tahu anggur kap-kapan kecil-kecil itu sudah fermentasian itu. Coba dirasakan, dicicip. Kan seperti ada rasa alkohol-alkoholnya, sengkring-sengkringnya. Tapi kalau anggur perasan asli baru diperas, maksimal katakanlah 12 jam lah kita konsumsi, aman. Tidak akan terasa alkoholnya, belum terfermentasi atau belum keluar alkoholnya. Ya, jadi kalau matsah dan air anggur perasan asli itu pas kalau disebut sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Tapi kalau hosti dan anggur fermentasi tidak bisa dikatakan simbol tubuh dan darah Yesus yang asli. Tidak bisa. Karena apa? Karena di dalam hosti itu sangat syarat dengan konsep iman Yunani, yaitu melalui simbol IHS yang adalah singkatan dari Yesus Hominum Salvator, yang artinya adalah Yesus penyelamat umat manusia. Dan IHS ini juga singkatan dari in hoc signo, yang artinya dalam tanda ini. Yang dimaksud dalam tanda ini, dalam tanda apa? Dalam tanda Yesus Kristus. Dan ketika peristiwa perang salib pada abad 11-17, istilah in hoc signo ini pernah dipakai. Cuman ditambahi kata vinces. Jadi in hoc signo vinces yang artinya dengan tanda salib ini kamu akan menang. Nah, kalau kita berbicara tentang in hoc signo vinces ini, kita jadi teringat apa? Kisah Natal atau kelahiran Juru Selamat yang salah tanggal. Kita mesti tahu kenapa orang Kristen memperingati kelahiran Juru Selamat pada tanggal 25 Desember. Ternyata sebagian besar orang Kristen tidak tahu kalau Natal 25 Desember itu ternyata hasil dari balas jasanya Konstantin kepada orang-orang yang percaya Yesus. Dan Konstantin juga ngertinya apa? Orang-orang yang percaya Yesus simbolnya itu salib. Maka ketika terjadi perang salib, waktu itu kan ceritanya Konstantin itu dikodeta sama jenderalnya bapaknya yang namanya Maximus. Ceritanya Maximus itu tidak terima kalau sampai Konstantin nanti menggantikan tahta ayahnya jadi raja. Aku tidak akan pernah terima. Kenapa kok Maximus tidak terima, saudara? Karena Maximus berpikir, lah Konstantin itu pada saat bapaknya memerintah, kamu di mana? Hello, kamu di mana Konstantin? Sedangkan aku ini Maximus yang setiap hari selalu ada bersama-sama dengan bapakmu sang raja. Lah kok sekarang enak-enaknya aku yang selalu mengatur rumah tangga kerajaan, aku yang selalu dipercaya bapakmu yang adalah seorang raja. Tapi begitu bapakmu mati kok enak-enakan kamu mau menggantikan tahta raja. Harusnya ya aku. Ya sekalipun kita tahu Maximus ini keblinger di mana-mana, yang menggantikan pasti
putra mahkota. Tapi karena keinginan duduk di tahta itu sudah sampai di ubun-ubun kepalanya Maximus, maka dia halalkan segala cara. Dia kudeta Konstantin. Anak buahnya bapaknya, jenderal-jenderal, tentara-tentara kerajaan yang terbaik. Dan tentara-tentara kerajaan yang terbaik itu dipilih, saudara. Dipilih terus didoktrin satu persatu. Ya, kamu tahu kan, pada saat bapaknya Konstantin ini memerintah, Konstantin tidak ada di sini. Sekarang Konstantin mau mengambil alih. Kita jangan pernah mau, ya. Oke, mereka setuju. Kalau begitu kamu dukung aku yang menggantikan raja. Dan benar saja begitu Konstantinnya balik mau menggantikan tahta bapaknya, dikodeta sama Maximus. Dan di situ Konstantin tahu. Karena dia tidak ada di lingkungan kerajaan, dia sedang ada di luar negeri, saudara. Dia tidak tahu kalau tentara-tentara terbaik ayahnya itu sudah dikodeta sama Maximus. Akhirnya begitu sampai di medan perang, Konstantin ini melihat, wah ini tidak mungkin bisa menang ini. Karena jumlah tentaranya Konstantin dan tentaranya Maximus itu jomplang. Tentaranya Maximus banyak, tentaranya yang setia sama Konstantin hanya sedikit. Tetapi karena genderang perang sudah ditabuh, pantang untuk mundur. Maka saat itu saudara, apa yang terjadi? Begitu perang itu terjadi, pedang-pedangan begitu. Konstantin melihat, betul saja, tentaranya mulai banyak yang kalah. Nah di situ dia duduk termenung, di sebuah batu dia duduk, dan pada saat dia sedang termenung tiba-tiba dia menengadahkan wajahnya ke langit dan dia melihat awan itu membentuk seperti salib. Dan di saat yang bersamaan ada suara audible yang muncul yang dia dengar, yang dikatakan in hoc signo vinces, yang artinya dengan tanda salib ini kamu akan menang. Maka ditariklah pasukannya Konstantin ini mundur. Mundur. Begitu sudah ditarik mundur, dikasih tahu, di briefing. Nanti setelah ini, pada saat kamu perang melawan tentaranya Maximus, pada saat kamu menghunus pedang, jangan hanya ditusuk begini, tapi bentuk tusukan hunusanmu itu seperti tanda salib ini. Lalu perisai atau tamengnya tentaranya Konstantin itu juga dibubui tanda salib semua. Singkat cerita, ternyata Konstantin betul-betul menang, saudara. Ya, maka karena Konstantin itu ngertinya yang dilihat di langit itu tanda salib, dan dia ngertinya salib itu simbolnya orang percaya Yesua, akhirnya Konstantin ini balas jasa. Dia izinkan hari raya untuk memperingati kelahiran dewanya dipakai untuk memperingati hari kelahiran Yesua. Jadi 25 Desember itu sebetulnya untuk memperingati hari kelahiran dewanya si Konstantin. Tapi Konstantin mau balas jasa. Wis, sekarang kamu tidak usah sembunyi-sembunyi merayakan hari kelahiran Tuhanmu. Pakai hari raya 25 Desember, hari raya kelahiran dewaku, untuk merayakan hari kelahiran Tuhanmu. Dan sejak saat itu, 25 Desember dikenal menjadi hari kelahiran Juru Selamat. Dan itu terus dipertahankan sampai detik ini dalam Katolik dan kekristenan. Dan saya sebut ini adalah kesalahan yang dipertahankan. Tapi kalau dikasih tahu, jawabnya apa? Yang penting itu hatinya, Pak. Hatinya itu merayakan kelahiran Juru Selamat. Sekarang saya tanya, kamu lahir tanggal 1 Januari, pakai ucapan selamat, ya, tanggal 1 Desember. Saya tanya, kamu protes enggak kira-kira? Oh ya protes, oh rasa protes. Katanya yang penting hatiku itu kan mengucapkan selamat, memberi perhatian ke kamu. Ya kan? Kalau dikasih tahu malah kita yang dianggap sesat. Ya sudah, go ahead, silahkan. Hidupilah terus
kesesatan itu. Kenapa tidak hosti? Karena hosti itu syarat dengan konsep iman Yunani, yaitu melalui simbol ini, IHS-nya ini, IHS. Dan di sini ini ada salib, saudara, yang adalah singkatan dari Iesus Hominum Salvator, atau Yesus penyelamat manusia. Tapi rupanya IHS itu juga singkatan dari in hoc signo, yang artinya dalam tanda ini atau dalam tanda Yesus Kristus. Dan ketika perang salib, singkatan ini atau in hoc signo ini juga dipakai. Dengan tanda salib ini kamu akan menang. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebetulnya pengertian yang keliru. Pengertian IHS yang disebut dengan Yesus Hominum Salvator atau Yesus penyelamat umat manusia dan dalam tanda Yesus Kristus ini sebetulnya pengertian yang salah. Yang benar itu IHS sebetulnya adalah 3 huruf pertama nama suci Yesus dalam abjad Yunani. Jadi dibacanya IES, yes gitu loh. Yes kalau dalam bahasa Indonesia, Yesus. Nah ini 3 huruf pertamanya sampai di sini loh. YES. I itu mewakili Y, HS itu ES-nya, saudara. Dan anggur fermentasi yang sudah mengandung alkohol tidak bisa jadi simbol darah Yesua. Karena apa? Karena darah Yesua yang tercurah di kayu salib itu darah asli, bukan darah fermentasi. Dan darah tidak bisa difermentasi. Darah difermentasi jadinya apa? Dideh. Ngerti saudara? Ya toh? Darah nek diperem jadinya apa? Dideh. Fermentasi itu kan artinya apa sih? Bahasa Jawanya diperem. Paham ya? Anggur kalau diperem terus, habis diperes, diperem, kayak kita lihat di luar negeri itu ya. Orang kalau mau bikin wine yang rasanya lebih enak, konon katanya itu akan diperem berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Lah, masalahnya ini darah. Darah itu tidak bisa diperem. Darah diperem ya jadi dideh. Tinggal tambah sambal terasi, pas. Ya toh? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa tidak hosti? Ya karena ini. Dan kenapa tidak pakai anggur fermentasi? Karena anggur fermentasi itu sudah mengandung alkohol. Nah, karena anggur fermentasi sudah mengandung alkohol, maka tidak bisa jadi simbol darah Yesua. Karena darah Yesua yang tercurah itu darah asli, bukan darah fermentasi. Jadi dari sini saudara, kita bisa tahu, hosti itu bukan simbol tubuhnya juru selamat. Hosti itu bukan simbol tubuhnya Yesua, tapi tubuhnya Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Hosti bukan simbol tubuh Yesua, tapi tubuhnya siapa? Yesus Kristus. Sedangkan kita di tempat ini sudah tahu, Yesua dan Yesus sama atau tidak? Tidak sama. Dan saya katakan, mau melambangkan darah Yesua bagaimana kalau anggurnya itu fermentasi? Ya toh? Mau dikatakan melambangkan darah Yesua atau dikatakan simbol darah Yesua bagaimana kalau anggurnya itu fermentasi? Wong darah Yesua itu bukan darah fermentasi, tapi darah asli yang ngocor keluar langsung dari lambung Yesua bersama dengan air. Bukan darah yang diperem supaya jadi apa? Supaya jadi darah fermentasi. Lah memangnya berembali diperem. Ya jangan ngawur gitu loh. Cuman seringkali ya kembali lagi kalau diingatkan justru kita yang dianggap sesat. Sekarang saya mau tanya, mau melambangkan darah Yesua bagaimana kalau anggurnya fermentasi? Wong darah Yesua itu bukan darah yang difermentasi, tapi darah asli, darah segar yang ngocor langsung keluar dari lambung Yesua ketika lambung Yesua itu ditombak dan darah Yesua saat itu keluar bersama dengan air. Bukan darah yang diperem ya supaya jadi darah fermentasi. Tidak ada konsep seperti itu. Tapi anehnya kenapa
kesalahan itu tetap dipakai sampai hari ini, saudara. Jadi, kalau saudara sudah percaya Bapak Yahweh, saudara perjamuan kudus setiap hari pakai hosti dan anggur fermentasi, sudah perjamuan kudus setiap harinya salah, hosti dan anggur fermentasinya juga salah. Nah, jadinya kalau semuanya salah jadi apa, saudara? Salah kaprah gitu loh. Dan ini polanya kekristenan dan Katolik yang tidak bisa diterapkan dalam tata cara pola Ibrani yang sekarang kita pakai. Jangan saudara yang sudah dientenkan ke akar sumber iman kita, kita mesti ingat baik-baik bahwa kita itu sudah tidak dikasih makan lagi dari akar Yunani yang lama lagi. Yang ngasih asupan makanan iman dan kerohanian kita, itu sudah bukan akar Yunani lagi, tapi akar zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani. Itulah yang sekarang sedang memberikan asupan makanan untuk iman dan kerohanian kita. Nah, kalau kita ngerti kita itu sudah dientenkan ke akar Ibrani, ya kita mesti tahu diri. Goyim itu mesti tahu diri, gitu loh. Jangan bawa-bawa ritualnya paganisme masuk dalam tata cara ibadah Ibrani. Ini namanya tidak tahu diri. Ibarat saudara datang ke sebuah restoran, orang jajan di restoran itu tapi bawa makanan dari luar. Ya toh? Wah, restoran ini es tehnya harganya 15.000. Tuku es teh jumbo 3.000. Minum di restoran di Starbucks. Ya toh? Kopi nih Starbucks harganya 50.000, tuku kopi tubruk kapal api diudek nih Starbucks. Ya itu enggak tahu diri namanya. Ya toh? Makanannya Starbucks harganya kok sampai ratusan ribu, tuku dhewe sego kucing. Ya toh, cat rice dibawa ke Starbucks mangan ning kono. Lha iki jenenge rai gedhek ndasteng nek iki. Ya ini orang yang enggak tahu diri gitu loh. Nah, kalau saudara itu sudah pakai tata cara ibadah Ibrani, saudara bawa-bawa pola Yunani, perjamuan kudus setiap hari yang itu bukan pola Ibrani. Saudara itu sebetulnya seperti orang yang pergi ke Starbucks, tapi tidak jajanannya Starbucks, tapi saudara bawa makanan minuman sendiri dari luar. Padahal itu ditulisi, dilarang membawa makanan minuman dari luar. Ya toh? Tapi kembali lagi rai gedek, itu loh. Bawa makanan dari luar dimakan di situ. Terus video call temennya. Kamu lagi di mana? Starbucks. Padahal makan sego kucing nih Starbucks. Ya kan? Itu namanya orang yang tidak tahu diri, saudara. Sudah dientenkan. Bahkan Rabi Saul itu ngasih tahu apa? Jangan sampai kamu nanti bermegah. Ketika sekarang ini kamu sudah dientenkan ke akar Ibrani, untuk bermegah saja kita tidak boleh, saudara. Karena apa? Sekarang yang memberi asupan makanan untuk iman dan kerohanian kita, itu bukan akar yang lama. Kita itu ditancapkan celep ke akar Ibrani. Sekarang yang nyuplai asupan makanan iman dan rohani kita itu akar Ibrani, akar zaitun penuh getah. Itulah yang ngasih makan iman kita. Nah, jangan kita itu seperti orang yang tidak tahu aturan. Masuk ke rumah orang, tapi bawa aturan kita sendiri. Gitu loh saudara, paham ya? Jadi kalau saudara sudah percaya Bapak Yahweh, tapi masih perjamuan kudus setiap hari. Sedangkan sekarang saudara tahu, perjamuan kudus setiap hari itu ritual pemujaannya dewa anggur. Ritualnya bangsa pagan, bangsa penyembah berhala. Itu sama saja dengan saudara itu masuk ke rumah orang, saudara bertamu ke rumah orang, tapi aturan yang saudara pakai aturan rumah saudara. Nah itu tidak benar. Namanya saudara bukan orang yang tahu diri, tapi kurang ajar itu. Dan ini polanya kekristenan dan Katolik yang betul-betul tidak bisa diterapkan dalam pola Ibrani. Tidak bisa diterapkan dalam tata cara ibadah pola Ibrani seperti yang sekarang ini kita pakai. Anggur kecil-kecil, pernah saya beli saudara,
yang sudah dikapi kecil-kecil itu untuk perjamuan roti tidak beragi dan pesah di sini? Tidak pernah. Saya tidak mau, karena saya ngerti itu anggur fermentasi. Dulu sebelum kita tahu, waktu masih kita sembah-sembah Tuhan yang lama, kita belinya yang botolan. Dan belinya saya ingat, ibu saya belinya di Betania itu dulu. Kalau Betania habis, di mana? Di yang jualan gereja Katolik itu loh. Nah, di tokonya kan ada tokonya, beli di situ. Tapi itu dulu kita belum ngerti, saudara. Kita belinya anggur fermentasi. Karena kita tidak tahu. Tapi setelah ngerti, sekarang saya beli anggur yang kecil-kecil yang sudah dikapi. Terus hosti, sing ono tulisannya apa? Ayat-ayatnya. Ini ya toh? Tidak pernah saya beli itu, saudara. Secara itu praktis, meringankan saya, memudahkan saya yang ngurus dan tim pelayanan yang ngurus. Tinggal beli, ditata, ya, dibagikan. Enak toh? Tidak pernah. Ketimbang apa? Meres anggur. Beli anggur berapa kilo, harganya lebih tinggi daripada beli minuman anggur fermentasi yang kecil-kecil dikapi kayak jeli itu. Bukan. Harganya lebih tinggi itu. Beli anggur buah asli diperes sendiri. Belum tenaganya. Tapi pernah saya beli anggur kap-kapan kecil dan hosti? Tidak pernah. Supaya praktis tidak pernah. Saya kerahkan pelayan Tuhan di tempat ini. Bersama istri saya. Bikin matsah. Bikin matsah sendiri. Ya, dioleni sendiri. Tidak susah kok. Tidak susah. Karena kalau susah, dulu ketika orang-orang Israel harus segera meninggalkan tempatnya, mereka kan harus bikin apa? Roti tidak beragi. Kalau lama susah, mereka sudah ketinggalan. Bikin matsah roti tidak beragi itu tidak susah. Hanya gandum sama apa? Diuleni pakai air atau minyak. Sudah dipanggang. Digiles sampai tipis, dipanggang. Terus dipecah-pecah. Begitu. Manggangnya tidak lama. Anggurnya juga gampang. Tinggal beli anggur buah asli, dicuci bersih berkali-kali, diperes pakai tangan. Sudah selesai. Kita makan dan minum bersama. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tidak mau mempertahankan kesalahan. Saya mesti tahu diri. Dan saya mesti ngajak saudara tahu diri, kita itu sekarang dikasih makan dari akar Ibrani, iman dan kerohanian kita. Ya jangan ranyak, jangan jak-jakan. Perjamuan kudus setiap hari itu namanya masuk ke rumah orang, pakai aturan kita sendiri. Dan perlu kita ketahui juga, sebetulnya saudara, ketika IHS ini dilihat dari sisi dunia roh, sebetulnya di situ ada satu pesan tersembunyi di balik huruf IHS yang ada di hosti. Di mana pesan tersembunyi itu merujuk kepada pemujaan dewa Isis, merujuk kepada pemujaan dewa Horus dan Set, yaitu 3 dewanya bangsa Mesir. Jadi IHS, I-nya itu Isis, H-nya Horus, dan S-nya siapa ini? Set. Saudara perhatikan ini. Ya, ini kaitannya. Ini satu simbol yang ada di gereja Katolik. Yang seringkali dipajang di gereja Katolik. Ini tulisannya IHS sama seperti ini. Ini Isis, ini Horus, dan ini Set. Ini juga ada simbol IHS-nya. Terus ini siapa ini? Ayo. Baphomet, ya, pentagram, ini bentuk kepala Baphomet. Tangannya orang yang melakukan ritual perjamuan kudus seringkali begini. Ya, gini nih. Terus yang satu megang begini. Begini nih. Nah, ini kan ritual pemujaannya dewa anggur semua. Dan ini, IHS ini, di dalamnya ada pesan rahasia tersembunyi di balik huruf IHS yang ada di hosti. Yang merujuk kepada pemujaan dewa Isis, Horus, dan
Set. Saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita coba lihat penerangan dari Wikipedia tentang siapa Set ini, saudara. Kalau kita coba lihat penerangan dari Wikipedia tentang siapa Set ini, saudara. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa 3 dewa ini, Isis, Horus, dan Set. 3 dewa ini sangat syarat dengan kekacauan dan anarkis. Sudah dewa itu setan, ditambah nuansa apa? Ditambah nuansa anarkis, ditambah nuansa kematian, dan ditambah nuansa kekacauan. Jadi ada kisah Set itu membunuh Isis atau bagaimana gitu loh. Si suaminya Horus, terus tidak terima, terjadi balas dendam dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, di 3 dewa Mesir ini, di situ sangat syarat dengan kekacauan dan anarkis. Sudah dewa itu setan ditambah nuansa apa tadi? Anarkis, kekacauan, dan kematian. Nah, masa yang beginian, coba renungkan. Masa yang beginian mau kita pakai di dalam tata cara ibadah kita yang sudah pakai tata cara ibadah pola Ibrani. Coba renungkan, masa yang beginian, yang nuansanya itu kekacauan, anarkis, dan kematian. Masa yang beginian mau dipakai dalam tata cara ibadah pola Ibrani? Ya enggak bisa. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa kita tidak lagi perjamuan kudus. Baik setiap bulan, setiap minggu, dan setiap hari. Karena ternyata perjamuan kudus setiap bulan, setiap minggu, dan setiap hari itu berasal dari ritual bangsa paganisme, bangsa penyembah berhala, yaitu ritual pemujaannya dewa anggur yang bernama Dionysus atau Bacchus. Dan nama ritualnya adalah omofagia. Dan kenapa juga kita tidak memakai hosti dan anggur fermentasi dalam perayaan Pesah dan Hamatsah. Dan hostinya sekarang kita juga tahu bahwa di dalam hosti ternyata terdapat unsur pemujaan kepada dewa Isis, Horus, dan Set. Kenapa kita tidak pakai anggur fermentasi lagi? Tadi saya juga sudah memberitahu. Karena anggur fermentasi bukan representasi dari darah Yesua. Karena sekali lagi, darah Yesua yang tercurah dari atas kayu salib, itu darah segar asli dan bukan darah fermentasi. Jadi sekali lagi, kita yang sudah percaya Bapak Yahweh, dengan tegas saya memberitahu, tidak perlu perjamuan kudus setiap bulan, setiap minggu, dan setiap hari. Kita sudah tidak perlu itu lagi. Karena apa? Perjamuan kudus setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan itu bukan pola Ibrani. Jadi kalau kita ngaku pengagung Yahweh, ya jangan perjamuan kudus setiap hari. Karena itu bukan pola Ibrani. Saudara ngeklaim saudara itu pengagung Yahweh, ya harus pakai pola Ibrani. Cintai Torah, gitu loh. Apa yang diajarkan Yesus saja, lakukan itu. Jangan justru yang dari penyembahan pagan dibawa masuk dalam tata cara ibadah kita. Itu tidak benar. Jadi mumpung belum terlalu dalam, masuk dalam kesalahan dan penyesatan itu. Kalau saudara mau berbesar hati dan mau merendahkan diri dan hati saudara di hadapan Tuhan, ya saya hanya bisa memberitahu, cepat-cepatlah keluar dari kesalahan dan penyesatan itu. Kalau di tempat ini, saudara sudah tidak pusing ya, karena kita sudah dikasih tahu. Tetapi saya juga memberitahu ini untuk saudara-saudara kita yang tidak ada di tempat ini, tetapi beberapa minggu yang lalu mereka sempat menghubungi saya. Bahkan saya ingat pada saat saya sedang pergi dengan Pak Eko, ada yang menelpon saya dari rumah ini saudara, sampai di tujuan
di daerah Ngalian lumayan itu setengah jam lebih. Pernah. Maka karena apa yang ditanyakan itu cukup panjang dan saya perhatikan ada keresahan dari orang-orang yang bertanya, Pak, ini bagaimana? Ini sama-sama penyembah Bapak Yahweh loh. Tapi kok ngajar perjamuan kudus setiap hari? Ya, saya hanya bisa menjawab begini. Sementara saya jawab dulu garis besarnya. Kita tidak usah ikut-ikutan perjamuan kudus setiap hari dan tidak perlu perjamuan kudus setiap hari. Karena sebetulnya perjamuan kudus setiap hari itu berangkat dari ritual pemujaannya Dewa Anggur yang namanya Omofagia. Nanti tunggu, saya akan pergumulkan dulu untuk saya sampaikan secara khusus tentang perjamuan kudus ini. Jadi mumpung belum terlalu dalam, masuk dalam kesalahan dan penyesatan. Saudara yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, cepat-cepatlah keluar dari kesalahan dan penyesatan itu. Supaya apa? Supaya saudara itu tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6. Binasa karena kurang pengetahuan soal perjamuan kudus. Jangan sampai saudara jadi binasa hanya gara-gara saudara kurang pengetahuan soal perjamuan kudus. Dan pada waktu itu juga sempat ada yang bertanya begini, ini kok juga ngajarnya ya Pak, ekstrim. Katanya perjamuan kudus itu syarat rapture atau syarat pengangkatan. Tetapi dengan tegas saya memberitahu, perjamuan kudus bukan syarat rapture atau pengangkatan. Karena syarat rapture atau pengangkatan bukan perjamuan kudus, tapi apa? Kekudusan, gitu loh. Dan tidak pernah perjamuan kudus itu menjamin orang bisa hidup kudus. Berapa banyak orang yang selesai perjamuan kudus, pulang hidup dalam perzinahan lagi. Dan berapa banyak orang yang ketika melakukan perjamuan kudus setiap hari, dengan istri, dengan suaminya, kelihatan romantis pada saat perjamuan kudus, kelihatan harmonis. Tapi begitu perjamuan kudus selesai, ribut lagi dengan suami dan istrinya. Pertanyaan saya cuma begini, bisakah orang yang masuk menghidupi perzinahan lagi dan ribut dengan suami atau istrinya lagi setelah perjamuan kudus, bisakah itu disebut masih hidup kudus, saudara? Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Jadi perjamuan kudus itu tidak juga menjamin kekudusan. Tapi syarat rapture kekudusan. Gitu loh. Syarat rapture itu hanya kekudusan, bukan perjamuan kudus. Jadi mumpung belum terlalu dalam masuk dalam kesalahan dan penyesatan itu, cepat-cepatlah keluar supaya saudara tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6, orang-orang yang binasa hanya karena kurang pengetahuan soal perjamuan kudus. Tapi ketika kita tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6, saya percaya kita pasti akan diselamatkan karena kita tahu perjamuan yang benar. Amin. Kalau kita ngerti perjamuan yang benar, saya yakin kita pasti akan diselamatkan. Dan perjamuan untuk mengenang Yesua yang benar, tadi di hari raya apa? Pesah dan Hamatsah. Karena 2 hari raya itu juga digenapi oleh Yesua. Jadi itulah 2 hari raya, momen atau saat yang pas untuk saudara dan saya memperingati atau mengenang pengkhianatan yang dialami oleh Yesua. Mengenang penderitaan dan penyiksaan yang dialami oleh Yesua. Dan mengenang kematian Yesua di atas kayu salib. Karena 2 hari raya itu digenapi oleh Yesua. Tapi kalau hari-hari biasa Yesua tidak menggenapi hari raya itu. Karena Yesua tidak keluar dari garis 7 hari raya. Hanya itu. Bukan Yesua tidak keluar dari 365 hari. Bukan. Tapi Yesua itu tidak keluar dari garis berapa? 7 hari raya. Bahkan hanya kurang 1 yang belum digenapi Yesua.
Kita percaya Yesua pasti menggenapi hari raya Yom Teruah dengan kedatangannya di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya. Saya percaya ketika kita tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6, maka kita pasti akan diselamatkan karena kita tahu perjamuan yang benar. Amin. Amin. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita tunduk di dalam doa.